Halo semuanya, di sini kelompok kami akan menjelaskan tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Ini adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada IKD Yudi Widiarta, nomor absen 19. Yang kedua ada Pandeniluh Puturian Puspita Sari Dewi, absen 20. Yang ketiga ada Niluh Wina Firmayanti, absen 21. Yang keempat ada Ngakan Putu Gede Raditya Putra, absen 24. Yang kelima ada Inyoman Gede Eka Putra, absen 26. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep organisasi perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelolaan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Yang pertama ada strategi reactive social responsibility strategi, cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua ada strategi defensive social responsibility strategi, dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif social responsibility strategi. Perusahaan memberikan tanggung jawab sosial bukan karena menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat, ada strategi proaktif social responsibility strategi. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. A. Manfaat bagi perusahaan. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. B. Manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. C. Manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Pandangan pro mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Pandangan kontra, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat dan indikasi yang kurang baik secara sosial. Tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Dimensi etika dalam manajemen. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral. Pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat, mempelajari etika manajemen adalah untuk menciptakan nilai moral yang baik yang dapat diharapkan dalam organisasi ataupun perusahaan.
Ada beberapa nilai personal sebagai standar etika. 1. Nilai values sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. 2. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan. 3. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Yang D. Nilai konflik. Konflik intrapersonal pada dasarnya terjadi dalam antar individu. Yang kedua ada konflik individu atau organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu yang berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Yang C. Konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antaranya individu yang bersangkutan dan atau juga organisasi yang bersangkutan. Berbagai isu seputar etika manajemen. Yang pertama ada penggunaan obat-obatan terlarang, pencurian oleh para pekerja atau korupsi, konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, penyalahgunaan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, dan yang terakhir pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan. Upaya perwujudan dan peningkatkan etika manajemen. Yang pertama ada pelatihan etika, yang kedua ada advokasi etika, yang ketiga ada kode etik, dan yang terakhir ada keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. See you in the next excitement and have a nice day.